Sabda palon nagih janji, satriya piningit dharma gandul. Cerita berdirinya negara Islam di Demak, hancurnya negara Majapahit, di mana saat itulah awal mula masyarakat Jawa meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha dan berganti memeluk agama Islam. Prosa dalam bahasa Jawa kasar diambil dari catatan induk asli peninggalan KRT Tanda Negara Surakarta, diterjemahkan dan diulas ke dalam bahasa Indonesia oleh Damar Sasangka. Tergerak dan terdorong hati ini setelah mengetahui cerita indah dari Kiai Kalam Wadi. Kalam artinya ucapan, wadi rahasia, yang dulu pernah berguru menimba ilmu kepada Raden Budi. Budi artinya kesadaran. Mentaati dan menuruti apa yang selalu diperintahkan oleh guru, setia menjalankan petunjuk. Tekadnya sudah tiada lagi keraguan lahir maupun batin, memuja guru bagaikan dewa itu sendiri. Apapun petunjuk Raden Budi atau budi kesadaran sangat jernih, dijunjung dan diresapi di dalam hati, benar-benar dihargai lahir maupun batin, tiada peduli walau harus hancur luluh. Itulah tekad Kiai Kalam Wadi mulai pertama berguru hingga akhir nanti. Diterima oleh Batara atau Hyang Widi, segala keinginannya pun terwujud. Sangat besar anugerah Hyang Sukma atau Yang Maha Gaib. Selalu diberi petunjuk melalui alam sahir. Alam artinya dunia, sahir atau sugro artinya kecil. Alam kecil, mikrokosmos, jagat cilik, buana alit. Maksudnya badan manusia maupun alam kabir. Alam artinya dunia, kabir atau kubro artinya besar. Alam besar, makrokosmos, jagat gede, buwana agung, maksudnya alam semesta. Sehingga akhirnya menjadi aulia atau manusia pilihan. Mampu membaca segala rahasia Hyang Widi dan selalu bisa mematuhi dengan teguh segala pesan gurunya yang memerintahkan agar mengajarkan sebuah pengetahuan, agar membuat tentram hati sesama, dan juga membuka rahasia agar seluruh ahli sastra bisa meniru dan menyebarkannya. Kiai Kalam Wadi atau Kalam artinya ucapan, Wadi artinya rahasia, menulis diberikan judul Serat Dharma Gandul. Dharma artinya laku, gandul artinya ikut, dalam bahasa Jawa Melu. Dharma Gandul artinya laku yang ikut, dirangkai dalam sair-sair tembang Macapat atau tembang kecil. Saat membaca tulisan beliau, cakupan tembangnya sangat bagus dan gampang dimengerti, jelas dan terang maksudnya, membuat hati terpana, sehingga ingin memiliki tulisan tersebut dan ingin menyimpannya. Ingin menulisnya ulang untuk diri sendiri. Semua isinya setelah selesai membaca segera ditulis ulang, berguna untuk menghibur hati. Saat berdiam diri di rumah di sela-sela waktu bekerja, tembang ini bisa dinyanyikan sebagai petunjuk bagi orang bodoh seperti saya, maksudnya Dharma Gandul, dan bisa dibuat untuk menentramkan hati saat beristirahat, saat menganggur tiada kerjaan. Tembang ini bisa dibuat memupuk rasa kasih kepada Hyang Widi, tidak banyak menyita waktu untuk menyanyikannya, sehingga tak kelaparan anak istri sekeluarga tetap sejahtera.
pada akhirnya pasrah kepada takdir, berserah mengikuti kehendak Hyang Widi, telah tercatat di Lauhil Mahfuz atau Lauhil Mahfuz, kitab yang konon berisi catatan-catatan takdir manusia. Saat menulis ulang tepat tanggal 23 hari Tumpak Manis atau Sabtu Legi, bulan Ruah atau Sa'ban tahun C atau tahun keempat dalam satu windu yang terdiri atas 8 tahun, yaitu alif, ehe, jim awal, j, dal, b, wawu, jim akhir. Windu sancaya atau nama kumpulan windu pada urutan keempat atau terakhir, yaitu adi, kuntara, sengara atau sancaya. Masa keenam, artinya masa adalah perhitungan miri bulan dan dipergunakan untuk pertanian. Wuku wukir artinya wuku adalah hari 30-an, di mana satu hari terdiri dari 7 hari biasa atau satu hari sama dengan 1 minggu. Wukir adalah nama hari wuku ketiga, pertanda tahun wukuna ngestinoto. Wuk artinya 0, guna artinya 3, ngesti 8, nata 1, jika dibalik 1830. Terjemahan asli dalam bahasa Indonesia. Pada suatu hari Dharma Gandul bertanya kepada Kalam Wadi. Begini pertanyaannya, apa awal mula penyebab orang Jawa meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha, bukan hanya Buddha, dan berganti memeluk agama Islam? Ki Kalam Wadi menjawab, aku sendiri juga kurang tahu, akan tetapi aku pernah mendapatkan cerita dari guruku, dan guruku adalah orang yang bisa dipercaya. Beliau menceritakan awal mula orang Jawa meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha dan berganti memeluk agama Rasul atau Islam. Bertanya lagi Dharma Gandul, bagaimanakah ceritanya? Ki Kalam Wadi lantas berkata, hal ini sesungguhnya memang perlu diceritakan agar mereka yang belum mengetahui lantas bisa mengetahuinya. Pada zaman dahulu negara Majapahit sesungguhnya bernama asli Majalengka, sedangkan nama Majapahit itu hanyalah sekedar perlambang. Akan tetapi yang belum tahu kisahnya, maka nama Majapahit telah dianggap nama asli. Di negara Majalengka yang bertahta sebagai raja terakhir bergelar Prabu Brawijaya. Kala itu Sang Prabu tengah tergila-gila. Sang Prabu menikah dengan Putri Cempa atau Campa, padahal Putri Cempa beragama Islam. Di setiap memadu asmara Sang Retna atau Ratna Intan, maksudnya Putri Cempa, senantiasa menceritakan kepada sang raja tentang keluhuran agama Islam. Setiap dipanggil menghadap, tiada lain lagi yang diceritakan selain memuliakan agama Islam, sehingga membuat ketertarikan hati Sang Prabu kepada agama Islam. Tidak berapa lama kemudian, seorang keponakan Putri Cempa yang bernama Sayyid Rahmat atau Sayyid Rahmat berkunjung ke Majalengka, serta memohon izin kepada sang raja agar diperkenankan menyebarkan syariat agama Rasul atau Islam. Sang Prabu mengabulkan apa yang diminta oleh Sayyid Rahmat. Sayyid Rahmat lantas berdiam di Ngampel Denta atau daerah Surabaya dan mensiarkan agama Rasul atau Islam.
Mulai saat itu banyak para ulama dari seberang berdatangan. Para ulama dan para maulana menghadap Sang Prabu di Majalengka untuk meminta izin berdiam di pesisir utara Jawa. Permintaan mereka pun dikabulkan oleh sang raja. Lama-kelamaan apa yang diingini oleh para pendatang mendapat sambutan juga. Masyarakat Jawa lantas banyak yang memeluk agama Islam. Salah satunya adalah Sayyid Kramat atau Sayyid Karomah, menjadi guru dari orang Jawa yang telah memeluk agama Islam, berkedudukan di daerah Benang, wilayah Tuban. Sayyid Kramat adalah maulana dari tanah Arab, masih keturunan Nabi Rasulullah atau Nabi Muhammad. Oleh karenanya dipercayai sebagai seorang guru oleh orang Islam. Banyak orang Jawa yang terpikat dan berguru kepada Sayyid Kramat. Seluruh masyarakat Jawa di pesisir utara mulai barat sampai ke timur, semua meninggalkan agama Buddha atau Siwa Buddha dan lantas memeluk agama Rasul Islam. Bahkan mulai daerah Blembangan ke barat hingga daerah Banten, banyak yang pada tertarik ucapan-ucapan Sayyid Kramat. Padahal agama Buddha atau Siwa Buddha telah ada di tanah Jawa selama kurang lebih 1000 tahun. Semua pengikutnya menyembah kepada Budi Hawa. Budi atau Budi artinya kesadaran. Di sini yang dimaksud adalah kesadaran sejati, adalah Zat Hyang Widi. Hawa adalah kehendak hati, maksudnya tanpa paksaan. Menyembah Budi Hawa artinya menyembah kesadaran sejati tanpa ada paksaan dari siapapun dan apapun. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun. Manusia hanya sekedar menjalani. Budi atau kesadaran sejati atau Tuhanlah yang menggerakkannya. Sang Prabu Brawijaya memiliki putra lelaki hasil perkawinannya dengan seorang putri berkebangsaan Cina, lahir di Palembang bernama Raden Patah. Ketika Raden Patah telah beranjak dewasa, berniat menghadap kepada ramandanya, ikut serta saudara lain ayah satu ibu bernama Raden Kusen. Setibanya di Majalengka, Sang Prabu sempat kebingungan untuk memberikan nama kepada putranya tersebut, sebab jika mengambil nama dari ramandanya, maka harus bernama Jawa Buddha, karena ramandanya beragama Jawa Buddha. Jika mengambil nama menurut para leluhur dahulu, seorang putra raja yang lahir di wilayah pegunungan harus diberi nama Bambang. Jika mengambil nama dari ibunya, maka lebih cocok diberi nama Kaotiang. Jika mengambil nama dari Arab sesuai dengan agama yang dianut Raden Patah, maka pantas diberi nama Sayyid atau Sarip. Sang Prabu lantas memerintahkan patih dan para nayaka atau pejabat untuk menghadap. Semua diminta pertimbangan untuk memberikan nama kepada putranya ini. Sang patih mengatakan bahwasanya jika menurut leluhur, maka pantas diberikan nama Bambang. Akan tetapi karena ibunya berasal dari Cina, maka lebih baik diberi nama Babah. Selain pantas juga menyiratkan maksud bahwa Raden Patah atau Bambabare Ononegoro Liyo lahirnya di negara luar Jawa. Mendengar penuturan sang patih yang seperti itu, semua pejabat menyepakati. Dan pada akhirnya sang raja kemudian mengumumkan
bahwasanya putra beliau yang lahir di Palembang tersebut diberikan gelar dan nama Babah Patah. Hingga sekarang untuk menyebut anak blasteran Cina Jawa lumrah dinamakan Babah. Pada waktu itu Babah Patah merasa takut jika tidak menyetujui kehendak ramandanya memberikan nama Babah padanya, sehingga seolah-olah dia juga menyukai nama itu. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya dia tidak menyukai nama Babah tersebut. Dikala itu Babah Patah lantas diangkat sebagai bupati di daerah Demak, membawahi seluruh bupati mulai pesisir Demak ke barat, serta pula Babah Patah dinikahkan dengan putri dari Ngampel Gading, cucu dari Kiai Ageng Ngampel atau Sayyid Rahmat atau Sunan Ngampel, keponakan Putri Cempa. Setelah sekian waktu berdiam di Majalengka, lantas boyongan ke Demak, berada di desa Bintara. Karena Babah Patah semenjak di Palembang telah beragama Islam, oleh Sang Prabu diperkenankan tetap menjalankan agamanya di Demak. Sedangkan Raden Kusen waktu itu diangkat sebagai Adipati Terung atau daerah Tarik Mojokerto sekarang, diberikan gelar Raden Arya Pecatanda. Lama-kelamaan syariat Rasul agama Islam semakin berkembang pesat. Semua ulama meminta perkenanan Sang Prabu untuk memakai gelar Sunan. Sunan itu artinya budi, budi artinya kesadaran, akar kecerdasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika buah budi atau buah kesadaran mampu menyadari kepada segala kebaikan, maka manusia seperti itu patut dijadikan tempat sinuwunan atau dimintai pengetahuan lahir batinnya. Maksudnya patut dijadikan guru. Pada saat itu para ulama budi atau kesadarannya masih bagus, belum memiliki keinginan untuk berbuat tidak baik, masih berfokus pada spiritualitas murni. Sang Prabu Brawijaya melihat dan heran, para ulama Islam kok olah batinnya mirip dengan pengikut agama Buddha atau Siwa Buddha, akan tetapi minta disebut Sunan. Spiritualitas yang dijalankan sama dengan pengikut agama Buddha. Padahal menurut kabar penganut syariat Rasul Islam hanya menjalankan puasa tidak sedemikian kerasnya, karena merusak atau melanggar syariat. Maksudnya, konon kabar yang diterima Sang Prabu tentang aturan spiritualitas orang-orang Islam sesuai syariat tidaklah seketat yang beliau lihat yang dijalankan para sunan tersebut. Sang Prabu tidak tahu bahwa para sunan tersebut menjalankan laku tasawuf, laku spiritualitas yang memang kadang sedikit berseberangan dengan syariat Islam itu sendiri di beberapa hal. Prabu Brawijaya pun mengizinkan permintaan para ulama. Agama Rasul semakin menyebar luas. Semua kejadian di atas memang sangat aneh. Maksudnya begitu mudahnya Sang Prabu memberikan izin, kita tidak menyaksikan sendiri. Semua ini berasal dari ingatan para leluhur. Manakala kita mendapat cerita ini, sudah sepatutnya otak kita kritis, mau mempercayainya atau tidak, harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Sampai sekarang masih nampak peninggalan-peninggalan sejarah yang berkaitan dengan cerita di atas, masih bisa dinyatakan keberadaannya.
Oleh karena itu, menurutku kejadian di atas bisa dipercaya. Bersambung nuwun nuwun nuwun.